Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-54 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Bab berikutnya di halaman 203 berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, babul aman, bab jaminan keamanan. Ada 7 pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama, definisi al-aman. Al-aman bermakna ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Itu makna secara bahasa. Adapun secara istilah, al-aman adalah raf'u istibahati damil harbi wa riqqatihi aw riqqihi wa malihi ma istiqrarihi tahta hukmil Islam. Aman adalah pengangkatan pembolehan darah kafir harbi, menjadikannya sebagai budak, pembelian hartanya, daya istiqrar di bawah hukum Islam. Jadi kalau diberikan jaminan, diberi aman, itu artinya tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh ditawan, tidak boleh diambil hartanya, dan dia dibawa jaminan keamanan di hukum Islam. Ini akad aman. Ini salah satu dari 3 akad yang berkaitan khusus terhadap orang-orang kafir. Akad al-aman, akad hudnah, dan akad jizyah. 3 akad. Aman ini adalah sebuah akad boleh dilakukan oleh imam dan selain imam. Adapun hudnah dan jizyah ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh seorang imam saja. Hanya pimpinan negara yang boleh melakukannya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, man qala li harbiyyin qad ajartuka aw ammantuka aw la ba'sa 'alaika aw nahwa hadha faqad ammanahu. Siapa yang berkata kepada kafir harbi, saya telah melindungi kamu atau telah memberikan keamanan untukmu, atau tidak apa-apa terhadap engkau, dan semisal dengan itu, maka itu artinya dia telah diberi aman, diberi jaminan keamanan. Asal jaminan keamanan ini diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Apabila salah seorang dari kaum musyrikin meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berilah jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah, kemudian antarlah dia kepada keamanannya. Ini aman ya. Dan di Sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, beliau berkata, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia mendapatkan jaminan keamanan. Jadi ini yang disebut dengan aman. Kapan seorang muslim dalam sebuah negeri berkata kepada kafir harbi di luar negeri Islam, saya sudah melindungi kamu, atau saya berikan jaminan keamanan, atau tidak apa-apa kamu masuk saja. Ini semuanya bentuk jaminan keamanan. Jadi ini yang dimaksud dengan aman. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan syarat keabsahannya. Kata beliau, wasihul aman min kulli muslimin akilin mukhtarin hurran kana aw abdan rajulan kana aw imra'atan. Kata beliau, dan aman itu syah dari setiap muslim
akil, berakal, mukhtar, dengan pilihannya sendiri. Budak maupun bebas, bebas maupun budak, laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi di sini diterangkan syarat-syarat orang yang syah memberi jaminan keamanan. Pertama, dia seorang muslim. Karena jaminan aman tidak syah dari kafir. Karena itu Nabi hanya bersabda, "Dimmatul muslimina wahidah, yas'a biha adnahum." Dimma kaum muslimin itu satu, dijaga oleh yang paling bawahnya. Jadi tatkala disebut dimma kaum muslimin, ini menunjukkan bahwa hanya boleh dari muslim saja. Syarat yang kedua, akilan. Karena jaminan aman tidak syah dari orang yang tidak waras. Syarat yang ketiga, mukhtar, dengan pilihannya sendiri. Adapun orang yang terpaksa untuk memberikan jaminan keamanan, maka ini tidak terhitung memberi jaminan keamanan, tidak syah jaminan keamanannya. Dan tidak ada perbedaan antara bebas dan budak di dalam jaminan keamanan. Dan ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang memberi jaminan keamanan hanya orang yang bebas saja, kalau budak tidak. Tapi ini pendapat tidak kuat, karena Rasulullah SAW telah memberikan ketentuan umum, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bidimmatihim adnahum. Orang yang beriman itu darah mereka sama, dan zimmah mereka dijaga dari paling bawahnya. Tidak dibedakan antara budak maupun selain budak, laki-laki maupun perempuan. Adapun perempuan telah syah, Nabi SAW membenarkan jaminan aman yang diberikan oleh Ummu Hani. Jadi Ummu Hani memberi jaminan keamanan kepada keluarganya, Fulan ibn Hubairah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Maka Ummu Hani pun datang kepada Nabi mengadukan hal itu. Maka Nabi berkata, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Jadi ini syarat keabsahan aman. Diqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum." Berdasarkan sabda Rasulullah, kaum mukminin darah mereka tatakafa wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Dan zimmah mereka dijaga dari orang yang paling di bawahnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, selesai sudah di sini ya. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan tentang jaminan keamanan dari individu dalam negara. Kata beliau, "Yasihu amanu ahadir ra'iyah bil jama'atil yasirah." Dan syah jaminan keamanan dari salah satu ra'iyah, salah satu anggota negara. Jadi jaminan keamanan ini tidak khusus milik pemerintah. Kalau salah seorang dari penduduk negara memberi jaminan keamanan, maka itu harus dihargai oleh semua pihak. Karena itu Nabi SAW menghargai jaminan keamanan Ummu Hani. Padahal dia sendiri. Dan jaminan keamanan Ummu Hani ini dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai pimpinan negara. Ya, kalau individu negara memberi jaminan keamanan itu boleh. Bahkan kata Ibnu Qudamah, lil jama'atil yasirah, boleh untuk sekelompok orang. Tapi kelompok orang yang sedikit saja. Ya, 5-10 orang, tidak ada masalah. Tapi kalau dia berikan jaminan keamanan kepada satu negeri, satu kota, ini tidak syah. Sebab itu hal-hal berkaitan dengan wewenang pemerintah. Kemaslahatan umum berkaitan dengan wewenang pemerintah. Kemudian beliau terangkan tentang jaminan keamanan seorang amir. Tabli wa amanul amir lil baladil ladzi uqima bi izaihi. Ya, boleh amir memberikan jaminan keamanan bagi negeri yang penduduk negerinya tinggal di sampingnya.
Ya, secara umum pimpinan negara dia boleh memberikan. Apa di sini amir ya? Jadi amir di sebuah negeri, dia bukan pimpinan umum, gubernur atau yang semisal dengannya. Kalau diberi jaminan keamanan untuk kota yang di sekitarnya saja, tidak ada masalah. Sebab ini berkaitan dengan wilayahnya, dia masih punya wewenang. Adapun jaminan keamanan secara umum, ini amir tidak memiliki hak di situ. Tapi itu adalah hak dari imam. Karena itu di pembahasan berikutnya, kata Ibnu Qudamah, wa amanul imam bi jami'il kuffar. Adapun aman seorang imam itu berlaku untuk seluruh orang kafir. Iya, jadi kalau dia imam kaum muslimin, dia boleh memberikan jaminan keamanan pada seluruh orang kafir, siapa saja. Iya. Nah, ini sekarang yang berlaku dari semua tamu negara yang mau masuk, siapa saja mau masuk dari undangan negara, itu diperbolehkan. Nah, ini dari bentuk jaminan keamanan dari negara. Demikian pula di masa sekarang ini, setiap kafir yang masuk ke negeri setelah melalui imigrasi, distempel paspornya, diberikan visa masuk, itu jaminan keamanan dari negeri. Tidak boleh diganggu. Iya. Ini keberadaan para turis-turis asing yang masuk, para pedagang, para orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam. Maka jaminan keamanan atau izin masuk yang diberikan itu jaminan keamanan. Harus dijaga. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa man dakhala darahum bi amanihim faqad ammanahum min nafsihi. Siapa yang masuk ke negeri mereka, maksudnya siapa yang masuk ke negeri orang kafir harbi, bi amanihim, dengan keamanan dari mereka, faqad ammanahum min nafsihi, maka itu artinya mereka telah memberikan jaminan untuk dirinya masuk. Jadi ini sebaliknya ya, kalau kita muslim masuk ke negeri kafir, diberikan jaminan keamanan, dibolehkan, maka itu sudah ada akad aman namanya. Iya. Nah, ini keberadaan sekarang kalau siapa saja masuk ke negeri mana saja, termasuk negeri-negeri kafir, dia masuk, maka visa yang diberikan atau stempel izin masuk di imigrasi di bandara itu sudah merupakan jaminan keamanan. Kemudian kata beliau, wa in khallau asiran minna bi syart ay yab'atha ilaihim malan ma'luman lazimahu al-wafa'u lahum. Apabila mereka orang kafir melepaskan tawanan dari kita dengan syarat dikirim kepada mereka harta yang telah dimaklumi, maka harus dipenuhi janji itu untuk mereka. Misalnya orang kafir menawan seorang muslim, kemudian si muslim ini dilepaskan, tapi dengan syarat dia mengirim harta. Jadi kalau diberi syarat seperti itu, dia wajib untuk memenuhinya. Dan ini berdasarkan firman Allah, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan penuhilah janji Allah kalau kalian melakukan ahad, melakukan janji. Jadi sepanjang dia sudah berjanji, seorang muslim tidak pernah dididik untuk berkhianat. Dia wajib menepati janjinya. Fa in syaratu alaihi ay yauda ilaihim in ajaza lazimahul wafa'u lahum. Kalau mereka mensyaratkan harus kembali, kalau dia tidak mampu mengirim duit itu, maka dia wajib untuk memenuhi janji itu. Jadi tawanan dilepas dengan syarat dia bayar duit tertentu. Kalau dia tidak mampu, maka disyaratkan dia balik lagi. Kalau ini sudah diterima persyaratan, maka wajib dia laksanakan. Karena itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jandal, Abu Bakir,
setelah sulh Hudaybiyah. Iya. Dan Nabi SAW menolak mereka. Baik. Ini salah satu pendapat ya. Ada pendapat lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini tidak mesti. Tidak disyaratkan. Karena kembali kepada mereka adalah kemaksiatan. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa tidak mesti dia kembali lagi. Tapi ini pendapat yang kedua tidak kuat ya. Yang benarnya bahwa dia harus kembali. Seorang muslim, kalau dia sudah berjanji untuk suatu hal, dia tidak membatalkannya. Kecuali kalau ada maslahat yang sangat besar sekali dari hal itu, tidak ada masalah. Kemudian kata beliau, illa an takuna imra'atan fala tarji'u ilaihim. Kecuali kalau perempuan, dia tidak boleh kembali. Ya, karena kalau yang ditawan itu perempuan, kembali kepada orang kafir, nah ini membahayakannya. Dan itu tidak halal baginya. Allah berfirman, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Baik, selesai sudah pembahasan tentang al-aman.